Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya sudah siap untuk menyimak materi hari ini. Sebelum menyimak materi dari Ibu, yuk sama-sama kita baca doa dulu ya, supaya kalian cepat paham yang Ibu sampaikan nanti. Yang non-muslim, baca doa sesuai dengan ajaran kalian. Yang muslim ikutin Ibu ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku dan berikan aku pemahaman yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang non muslim, baca doa sesuai dengan ajaran kalian. Yang muslim ikutin Ibu ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku dan berikan aku pemahaman yang baik. Kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4 pada halaman 26 sampai 34. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dan karakternya dalam sebuah cerita. 2. Siswa dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada orang lain. Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebah. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka.
Kini, mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Dongeng tadi menceritakan tentang si melati yang baik hati. Dalam sebuah dongeng ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tema adalah gagasan pokok pada sebuah cerita. Kalau tokoh adalah pemain yang ada di cerita. Tokoh utama adalah pelaku yang sering muncul dalam cerita tersebut. Penokohan adalah karakter atau watak dari tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya sebuah cerita. Latar adalah waktu, suasana, atau tempat dalam sebuah cerita. Amanat adalah pesan dari sebuah cerita. Siapa yang tahu siapa saja tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang baik hati ini? Dan bagaimana karakter dari setiap tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang baik hati ini? Kalau kalian tahu, kalian tulis di format ini ya, tokoh-tokoh dan karakternya seperti apa. Pada tugas yang pertama ini, ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Menurutmu apa yang harus Dayu lakukan? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak berani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Dan yang lebih bagus lagi, jika kalian ada masalah dengan teman, meskipun kalian tidak salah, sebaiknya meminta maaf terlebih dahulu. Tugas 2, ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Kalau di antara kalian ingin bercerita tapi meminta maafnya kepada kakak atau ibu, boleh ya. Jadi kalian boleh bercerita tentang pengalaman kalian meminta maaf dengan keluarga kalian juga boleh. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Namun, jangan duduk di tempat yang sebagian tubuh kita terkena panas dan sebagian lagi tidak, karena dapat mempengaruhi kesehatan kita. Dalam ajaran Islam, tempat seperti itu adalah tempat duduk setan.
Mengapa duduk di bawah pohon pada siang hari terasa sejuk dan segar? Karena tanaman mengeluarkan oksigen pada siang hari. Oksigen tersebut dihirup oleh manusia. Lalu manusia mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida melalui hidungnya. Dan karbon dioksida yang dikeluarkan melalui hidung oleh manusia dihirup atau dihisap oleh tumbuhan melalui daun-daunnya. Kesimpulannya, manusia dengan tumbuhan saling membutuhkan pada siang hari. Manusia membutuhkan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Tumbuhan pun memerlukan karbon dioksida dari udara yang kita keluarkan dari tubuh kita melalui hidung tentunya. Setelah selesai melakukan diskusi, Dayu dan teman-teman melakukan gerakan seperti berikut. Badan berdiri tegak, kemudian direntangkan tangan ke samping kanan dan samping kiri seperti pada gambar 1 dan 2. Putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali seperti gambar ini. Badan berdiri tegak kembali, lalu direntangkan kedua tangan ke atas. Gerakan yang keenam, meliukkan badan ke samping kanan dan ke kiri. Gerakan yang ketujuh, meliukkan badan lagi ke kanan atas, lalu ke kiri atas. Gerakan yang terakhir, meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Itulah yang dilakukan Dayu dan teman-temannya, selalu berolahraga supaya badannya tetap sehat. Kalian juga bisa melakukan olahraga seperti ini ya, ketika kalian merasa letih, mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Lebih bagus lagi jika melakukannya di dekat pohon supaya kalian mendapatkan oksigen. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Sampai berjumpa kembali dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.